Dia mesti lebih. Dia memutuskan program. Saling curhat aja saya juga. Curhatnya kan kurang lebih udah sampaikan di belakang sudah. Loko Suto sudah. Baca gitu. Ya bagus. Artinya pesannya sampai bahwa dibantah itu ya pasti saya aja dibantah juga kan. Jadi kita apa? Ya memperbaiki dari pengalaman kita masing-masing di apa yang kita rasakan kemukakan aja bahwa dia mungkin punya pandangan berbeda apa-apa. Ini benar. Sama Rika itu kan Rika tadi. Rika. ya Pak, hadir Pak. Iya. Rika ini teman saya waktu sama Gus Dur dulu tahun 2000-an awal. Dia disuruh masuk ke KBI kayak Memang sesudah kasus itu terus efeknya opo ada ancaman atau opo-opo Enggak, tidak. Sekarang udah sopan-sopan ngomong. itu Sopan dan Mbak Ima yang baik. Ya baik lah pokoknya dan sopan. Karena kalau dulu kan memang apa namanya katanya kan orang pajak itu menghubungi dengan baik. Iya sekarang. Dulu enggak. Dan bahasa apa namanya bahasa jurusita itu kan bukan bahasa untuk masyarakat umum bahasanya, jadi prakteknya di bawah kan tetap kayak debt collector gitu. Dan perlakuannya itu yang agak menyakitkan. Nah, salah satunya mungkin juga banyak yang korban-korban seperti saya yang merasakan. Karena memang banyak teman-teman yang belakang saya. ya bagus lah bisa dikemukakan begitu kan, mewakili banyak orang kan ya. Dan saya berani mengemukakan juga karena di samping saya ada Pak Butet. Kalau enggak ya anak kalau Mbak Rika apa mau nasihatin? Saya mau itu aja yang yang Dede Asia itu loh Pak. gantian duduk sini. Enggak usah Iya, lah. iya. Gantian. Saya udah punya Pasiennya banyak loh. Enggak, saya punya kursi sendiri. Oh Neng menter tahun neng Pak. Jadi terima kasih Pak, kemarin langsung di Karawang di Kapolresnya langsung membentuk tim dan yang terindikasi pelaku ternyata dari Subang itu sudah langsung diperiksa gitu. Semoga Satgasnya segera tindak pidana perdagangan orang karena ini ada yang ke Myanmar. Ya. Ya. Baik, saya mau cerita nih kepada yang lain. Ngeri sekarang tuh kalau tindak pidana pencucian uang tuh mungkin ya uang ya orang ya tidak begitu terasa meskipun konvensional, tapi kalau perdagangan orang itu mengerikan. Jadi orang dijual ke luar negeri dengan paspor yang dibuat, ada yang palsu, ada yang asli paspornya, tetapi nanti di sana dipekerjakan di satu tempat, lalu tidak digaji, disiksa, dan mau diambil tidak bisa karena sudah terikat kontrak gitu. Banyak sekali. Dan tadi saya rapat antar kementerian itu, yang lewat Batam aja sehari rata-rata 200 orang. Dari mana tahunya? Dari paspor yang kemudian sesudah sampai di Malaysia itu begitu datang ada yang jemput terus hilang, disebar kemana-mana gitu. Nah, dan itu banyak sekali sampai dubes kita kewalahan di situ. Nah, ada seperti kita tahu ketika saya ke Batam itu ada 3 kapal masuk ke Indonesia. Kalau itu kapal juga apa namanya perdagangan orang, tapi dari luar negeri yang mau transit di Indonesia untuk dibawa ke Singapura kemana gitu. Itu begitu dikejar oleh kapal kita, tahu-tahu yang satu tenggelam. Oleh karena satu tenggelam,
maka kapal-kapal keamanan kita mengejar yang satu itu untuk menyelamatkan. Nah yang dua ini masuk terus hilang. Nah itu modus sekarang perdagangan orang. Ada juga yang bekerja sampai berbulan-bulan di dapur kapal di bawah kapal laut sampai berbulan-bulan tidak digaji, disiksa, makannya dilempar-lempar gitu. Yang ceritanya teman-teman seangkatannya itu ketemu yang sama dia, kalau mati dilempar gitu aja ke laut. Gitu. Nah yang ini kebetulan dia ketemu orang lalu berteriak, ditolong dibawa gitu. Pas bisa bahasa Indonesia gitu. Di kapal itu berminggu-minggu di tengah laut, tidak lihat matahari, tidak apa-apa, cuma cuci piring, tidak apa makan sisa apa itu. Dan itu banyak. Nah itu yang jelek, yang perbudakan. Tapi ada juga yang agak bagus teknologi, menjadi pekerja pencucian uang melalui IT, perjudian online gitu. Yang banyak di Kamboja, di Myanmar sekarang jadi masalah. Di Myanmar jadi masalah. Karena apa? Mereka terjebak di area konflik sehingga tidak bisa diplomat kita mau menyelamatkan atau di mana sudah dilarang oleh militer. Dan sekarang Myanmar sedang terjadi hutan militer ya. Jadi susah. Nah, apa artinya? Mari kita perbaiki negara ini, karena kerusakan di mana-mana. Terakhir teman-teman saudara para seniman itu ada Tio Paku Sedewa kan, yang sekarang viral. Dia bercerita ketika dia masuk menjadi narapidana narkoba di penjara itu, di tempat dia itu, perdagangan narkoba justru marak dan difasilitasi oleh sipir. Sipir yang dagang, bahkan katanya ada pabriknya, pabrik sedia tanah. Iya kan? Gitu. Macam-macam di penjara ada seperti itu di mana-mana sekarang ini. Nah oleh sebab itu ya kita harus sama-sama sadar ini negaranya harus ya diperbaiki lah. Kalau istilah diselamatkan barangkali terlalu kasar, ini negara kan ya sedang selamat. Tapi kalau diperbaiki itu iya, banyak sekali yang harus ditata di negeri ini dan itu tidak mudah karena ada di mana-mana. Saya kan pernah cerita gini, kejahatan di negara kita itu yaitu pengelolaan negara dan pemerintahan, jabatan secara koruptif itu terjadi di mana-mana. Saudara menoleh kemana aja udah ada korupsi. Ke kementerian apa saja ada korupsi. Ke partai apa saja juga ada korupsi. Sehingga kalau saya kata saya pesawat loh di perusahaan kapal udara kita juga ada korupsi besar-besaran. Laut sama itu, kepala bakamnya sekarang masih masuk penjara karena pengelolaan korupsi di penanganan laut. Mau ke hutan, wah gila lagi sih, ke hutanan. Tanah, sudah lihat tanah, ya korupsi pertanahan, tambang apalagi, dan itu banyak melibatkan orang-orang besar di belakangnya. Kalau cuma rakyat biasa kan ya mudah, ada untuknya begini ambil, tapi kalau yang melakukan tuh pejabat penegak hukum itu ya susah. Dari sudut prosedur, bukan takut. Karena kalau pejabat hukum misalnya begini, saya mau nendang, lakukan misalnya ya, itu melakukan pelanggaran hukum, lalu berkolusi dengan saya, datang saya ngirim orang ke daerah, coba periksa itu. Ini sebelum saya periksa, pejabat yang dipindah, sehingga tidak bisa lagi, sudah kehilangan jejak untuk meriksa ini. Atau kadang-kala ini terjadi kejahatan. Wah ini orang dianiaya, saya kirim orang, begitu orang saya belum sampai, kasusnya sudah dilimpahkan ke pengadilan, tidak bisa lagi kita ikut campur kalau membela ke pengadilan. Dan itu banyak pejabat-pejabat yang atau petugas-petugas yang baik itu kemudian disingkirkan begitu saja karena permainan para koruptor, mafioso, mafia apa saja, tambang, hutan, emas, ikan dan sebagainya, itu gila, minyak apalagi. Nah, saya tidak ingin membuat kita pesimis. Ya, kita ini negara yang kaya raya, apapun kita punya, sumber daya alam kita luar biasa. Tetapi mari kita perbaiki bersama-sama. Untuk berputus asa, tapi kita harus tahu ini situasi yang harus bisa
dihadapi bersama-sama dan semuanya harus sadar. Nah itu saja yang terakhir saya bicara dengan Mbak Rika itu waktu di kantor saya cerita tentang ya TPPU, tindak pidana perdagangan orang itu gampang sekali. Direkrut dari desa, orang ke desa, kamu mau cari Cikerdanja, mau gajinya sekian, udah suruh tanda tangan kontrak, orang tanda tangan kontrak, lalu kepala desa memberi surat keterangan, kecamatan beri surat keterangan, keluar paspor, dibawa ke luar negeri, hilang. Datanya berantakan. Datanya berantakan, iya. Ya. Perlu data desa presisi. Saya tadi dapat data resmi dari BP2MI, ya. Benny Ramdhani. Berapa jumlah tenaga kerja kita, rakyat kita yang bekerja di luar negeri? Itu 9,5 juta. Ya, 9,5 juta minimal. Tetapi yang sudah pasti, yang 4,6 juta itu paspor palsu, ilegal. Separuh yang lebih. Coba, kalau misalnya saya punya paspor palsu, lalu dianiaya, minta perlindungan hukum. Yang dipersoalkan bukan melindungi hukum saya, yang ditanya saya, paspormu kok palsu? Malah ini ya, bukan ditolong ini, ditindak kamu melanggar hukum karena menggunakan paspor palsu. Tidak ada perlindungan hukum. Nah itu yang sekarang terjadi, saudara sekalian. Nah oleh sebab itu mari kita sama-sama, instrumen hukum kita udah lengkap. Hukum apapun yang kita perlukan punya. Tapi penegakan hukum kita sangat lemah di dalam banyak hal. Dan itu adalah kerjaan kita sama-sama. Itu Mas Kudet. Soimah ini di Dukuh Sepi, Tayu, Pak. Kalau tidak ditolong kesenian, bisa jadi korban trafficking. Saya pengen matur sedikit Pak Mahfud. Ini saya ngomongin saya sendiri sebagai warga biasa, karena saya nggak paham politik, nggak paham, saya bodoh kalau hal-hal gitu. Tadi kan Pak Mahfud bilang Mbiko bahwa negara ini butuh perbaikan gitu kan, karena situasinya lagi kacau balau dan segala macam. Sedangkan saya pribadi nih Pak ya, saya pribadi ini krisis kepercayaan. Saya sudah tidak percaya dengan para penguasa di atas sana. Nah, sedangkan Pak Mahfud Mbiko negara ini butuh perbaikan. Pertanyaan siapa yang memperbaiki? Siapa yang akan membuat saya optimis untuk ikut menyaksikan paling enggak ya apa yang kita bisa lakukan lah supaya optimis gitu. Sedangkan rasa optimis saya itu sama Pak Mahfud, karena saya sudah tidak percaya. Saya pribadi, saya ngomong saya pribadi, mungkin juga punya banyak orang yang merasakan hal yang sama. Iya, kalau begini ya, makanya saya katakan mari kita bangun kesadaran kolektif kita bahwa negara ini kaya, negara ini besar, dan kita bisa besar bersama. Cuma sekarang mungkin banyak pengelola atau pengelolaannya yang tidak benar. Saya, kalau dari sudut saya, mari kita bangun negara ini sesuai dengan konstitusi. Apa saya konstitusi? Ya bagaimanapun punya pemerintahan itu sangat penting. Oleh sebab itu, seumpama Mbak Soimah tidak percaya hampir kepada semua orang tidak percaya, tapi tetap saja tegakkan negara ini berdasar konstitusi. Apa artinya? Ya memilih pemimpin, memilih wakil. Ya kita yang mempelopori, memilih wakil yang benar. Bahwa kalah tidak apa-apa, tapi terus secara bertahap suara itu supaya diperkuat dari waktu ke waktu. Tidak apa-apa, saya dulu bilang, kalau saya disuruh mengatakan ada 2 calon kepala daerah atau 2 calon presiden ini, kalau waktu itu kalau dinilai semua tidak ada yang baik, yang ideal tidak ada. Tetapi negara ini harus ada, oleh sebab itu pilih yang lebih baik dari 2 yang sama-sama tidak baik, atau pilih yang lebih sedikit jeleknya.
pembelajarannya harus ada daripada tidak ada pemerintahan, itu kan berbahaya. Nah itu maksud saya Pak, salah satu jalannya kan kita harus memilih pemimpin yang baik, yang bisa dipercaya. Sedangkan yang membuat saya optimis untuk memilih ada di depan saya. Saya dibantu saya mau butet. Kalau saya ngomong politik, asal. Ini kan saya ngomong pribadi. Jadi nggak apa-apa toh, maksudnya. Miring-miring jadi ngarep Mbak, saya mah foto saya wae kata. Masuk. Melalui Instagram. Oke. Enggak menimbulkan rasa optimis saya itu susah. Saya pribadi loh. Susah itu loh, maksudnya kenapa Bapak enggak kok berguna dengan politik ini? Kuwi itu saya nonton semesta ya. Sudah dibimbing oleh semesta bangsa ini. Tidak. Saya pribadi kan orang politik jarene. Iya makanya. Nah, ya, pribadi rapo. Karena diomongnya dibatasi dari politik kok. Ya ada tes politik pribadi. Ya wes besok bupati. Oke, Temawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo peserta berikutnya monggo. Japri wae mah. Mumpung ketemu. So sekarang